Sahabat pernah merasa takut? Pasti pernah ya, tapi tidak perlu khawatir, karena rasa takut adalah hal yang normal dan wajar. Tapi tahukah sahabat bagaimana rasa takut itu berproses dalam otak? Jawabannya ada pada video kali ini. Simak videonya dan jangan di-skip supaya sahabat tidak gagal paham. Saat sahabat merasa takut, bagian-bagian tertentu pada sistem saraf, termasuk otak, berperan memberi respons terhadap ketakutan tersebut. Dari sekian banyak bagian otak dan saraf ini, amigdala adalah salah satunya. Ayo sahabat kita kenali lebih jelas mengenai bagian otak ini. Sahabat tahu apa itu amigdala? Amigdala adalah bagian dalam anatomi otak yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku, dan memori. Bagian otak ini berbentuk seperti kacang almond. Letak amigdala jauh di dalam lobus temporal, yaitu bagian dari korteks cerebral yang berada di tengah otak. Di area tengah otak ini, amigdala berada di sebelah hipokampus, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan pembentukan memori. Bersama hipokampus, amigdala merupakan bagian dari sistem limbik. Adapun sistem limbik itu sendiri adalah struktur di dalam otak yang terlibat dalam respons perilaku dan emosional. Selain hipokampus dan amigdala, sistem limbik juga terdiri dari talamus, hipotalamus, dan ganglia basal. Amigdala berada di dua sisi otak, yaitu otak kanan dan kiri. Bagian kanan terlibat dengan emosi negatif, sedangkan yang sebelah kiri berhubungan dengan emosi negatif dan positif. Masing-masing belahan amigdala memiliki 3 bagian. Setiap bagian terhubung dengan struktur otak lainnya yang memiliki fungsi berbeda. Ketiga bagian tersebut, yaitu 1. Kelompok subnukleus medial yang berhubungan dengan bulbus olfaktorius dan korteks, berkaitan dengan fungsi olfaktorius atau indera penciuman. 2. Grup basolateral terletak yang terhubung dengan beberapa korteks cerebral, terutama lobus frontal. 3. Kelompok inti tengah dan anterior yang terhubung dengan batang otak, hipotalamus, dan struktur sensorik. Hubungan antara amigdala dan struktur-struktur otak ini mengaitkan fungsi kognitif yaitu berpikir, belajar, dan mengingat. Dengan fungsi fisiologis tubuh, seperti pernapasan, detak jantung, sentuhan, atau penciuman. Hal ini memungkinkan amigdala untuk mengatur respon fisiologis berdasarkan informasi kognitif yang ada. Salah satu fungsi amigdala adalah sebagai pengatur respon terhadap ancaman yang terkenal dengan fight or flight response. Respons ini membantu seseorang bertindak dalam situasi yang mengancam atau penuh tekanan atau stres. Saat seseorang berada dalam situasi yang mengancam atau penuh tekanan, amigdala mengirimkan informasi ke bagian lain dari otak untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi ancaman tersebut. Respons ini bisa berupa perlawanan fight, atau menjauh dari ancaman tersebut flight. Pada fight or flight response ini, amigdala juga memberitahu hipotalamus untuk melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Pelepasan hormon ini memengaruhi fungsi fisiologis lain yang terkait dengan sistem saraf otonom tak sadar seperti pernapasan, tekanan darah, dan detak jantung. Inilah mengapa saat seseorang merasa takut, stres, atau terancam akan mengalami kenaikan tekanan darah dan detak jantung. Pada saat yang sama, Anda pun mulai bernapas lebih cepat atau tersengal-sengal. Meski demikian, amigdala tidak hanya memberi respons terhadap sesuatu hal yang negatif dan mengancam. Bagian otak ini juga berperan sebagai pengatur respons terhadap sesuatu hal yang menyenangkan. Selain fight or flight response, amigdala juga memiliki fungsi sebagai pembentuk memori. Bagian otak ini berperan dalam proses terbentuknya ingatan, terutama yang bersifat emosional. Bersama hipokampus, amigdala membuat ingatan atau memori Anda lebih mudah diingat. Semakin emosional suatu memori atau ingatan, semakin besar kemungkinannya untuk diingat. Ingatan yang emosional umumnya bersifat permanen, sedangkan yang biasa-biasa saja dan tanpa ikatan emosional seringkali mudah terlupakan. Misalnya, momen ketika melahirkan seorang anak biasanya membuat seorang ibu bahagia. Karena itulah, umumnya seorang ibu akan terus mengingat momen-momen ketika melahirkan. Bukan hanya yang menyenangkan, memori buruk juga seringkali sulit terlupakan karena melibatkan sisi emosional, misalnya, ketika seseorang mengalami pelecehan seksual. Terkait dengan memori negatif inilah, peran amigdala bisa membawa pengaruh buruk pada kehidupan seseorang. Sebab, bagian otak ini membuat seseorang sulit untuk menghilangkan ingatan yang sudah membekas dalam dirinya. Amigdala juga berperan dalam keterampilan sosial karena perannya dalam proses pembelajaran, memori, dan emosi.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan amigdala yang lebih besar cenderung memiliki lingkaran sosial yang lebih besar dan aktif. Artinya, semakin besar amigdala seseorang, maka ia memiliki teman atau kelompok pertemanan yang lebih banyak. Apa yang terjadi jika amigdala rusak? Fungsi amigdala bisa terganggu jika bagian otak ini mengalami kerusakan atau memiliki struktur yang berbeda. Umumnya, seseorang yang mengalami kerusakan amigdala tidak dapat menggambarkan ekspresi ketakutan dengan benar. Ia dapat menggambarkan berbagai ekspresi wajah, tetapi tidak dengan rasa takut. Namun, pada beberapa orang, rasa takut ini bisa direspons secara berlebihan. Bahkan, ia menafsirkan banyak situasi sebagai ancaman, meski sebenarnya ini hanyalah situasi yang biasa bagi kebanyakan orang. Selain itu, kondisi ini juga bisa mengganggu kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan atau tindakan yang aman dan rasional terhadap suatu risiko atau ancaman. Adapun hal ini dapat menimbulkan berbagai gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, kecanduan, depresi, post-traumatic stress disorder (PTSD), obsessive compulsive disorder (OCD), dan fobia. Selain itu, beberapa gejala lain juga bisa terjadi pada orang yang mengalami kerusakan amigdala. Adapun tanda atau gejala yang bisa muncul seperti sulit membentuk ingatan, terutama yang terkait dengan emosional. Kecemasan yang berlebihan bila mengalami hiperaktivitas amigdala. Atau merasa sedikit cemas bahkan tidak cemas sama sekali terhadap situasi mengancam jika mengalami amigdala yang kurang aktif. Bisa mudah tersinggung jika terjadi hiperaktivitas amigdala. Tidak hanya terjadi pada manusia, kerusakan pada saraf amigdala juga bisa terjadi pada hewan. Saraf ini berperan penting dalam otak hewan seperti monyet dan tikus, untuk menghasilkan rasa takut. Seorang pakar kecerdasan emosional, Daniel Goleman mempopulerkan istilah amigdala hijacking. Istilah ini merujuk pada sebuah respon tiba-tiba di luar kesadaran manusia yang dipicu oleh dorongan emosional yang kuat. Berikut beberapa cara untuk mengendalikan amigdala hijacking yang berpotensi merugikan. Pertama-tama, jauhi sumber stimulus. Lalu alihkan pandangan ke objek yang menenangkan. Lakukan relaksasi. Fokus pada nafas Anda. Sadari sensasi tubuhmu, misalnya ketegangan otot, dada berdebar, atau nafas pendek. Jangan menghakimi perasaan dan pikiran Anda. Pelan-pelan, bawalah kesadaran Anda pada logika untuk memproses sensasi Anda. Demikian serangkaian informasi mengenai amigdala, salah satu bagian dari tubuh dengan fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat pikiran, jiwa dan raga. Tonton video lainnya dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalam.